Tak ada yang menyangka, dari sapu usang dan hinaan harian, lahir sebuah takdir yang mengguncang dunia orang-orang kaya. Seorang pemuda miskin ditantang menikahi janda kaya bukan karena cinta, melainkan taruhan yang mustahil. 2 bulan, 1 janji, seluruh harta dipertaruhkan. Pagi selalu datang terlalu cepat bagi Jaka, saat kebanyakan orang masih terlelap di balik kasur empuk dan pendingin ruangan. Jaska sudah berdiri di sudut jalan dengan sapu tua di tangannya. Kaos lusuh yang warnanya tak lagi jelas itu menempel di tubuhnya yang kurus. Sementara celana kain yang mulai sobek di bagian lutut menjadi saksi betapa keras hidup memperlakukannya. Ia bukan pemalas, ia hanya miskin. Setiap hari, Jaka berpindah dari satu rumah mewah ke rumah mewah lainnya. Rumah-rumah besar berpagar tinggi, lantai marmer mengilap, dan aroma parfum mahal yang menusuk. Hidung kontras dengan hidupnya yang penuh debu dan peluh. Pekerjaannya sederhana, menyapu halaman, membersihkan garasi, merapikan taman. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan dan membayar kontrakan sempit yang nyaris roboh. Namun yang paling berat bukanlah capeknya tubuh, melainkan kata-kata, cepat sedikit. Dibayar mahal juga kamu, dasar tukang sapu, kerjanya lambat, jangan sentuh barang itu, kamu nggak pantas. Kalimat-kalimat itu seperti debu halus tak terlihat, tapi perlahan menyesakkan dada. Jaka menunduk setiap kali mendengarnya, bukan karena ia setuju, melainkan karena ia memilih bertahan. Ia tahu, jika ia melawan, ia bisa kehilangan satu-satunya cara untuk hidup. Tapi di dalam hatinya, ada satu hal yang tak pernah bisa mereka injak, harga diri. Aku miskin, tapi aku bukan hina, gumamnya pelan suatu hari. Sambil menyapu halaman rumah besar bercat putih, ibunya pernah berkata sebelum meninggal, kalau kamu tidak punya harta, nak, jagalah akhlakmu. Itu yang membuatmu tetap manusia. Kata-kata itu selalu ia genggam erat, bahkan saat perutnya lapar dan matanya perih karena kurang tidur. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di beberapa rumah, seorang mandor menunjuk alamat terakhir. Jaka, ini alamat baru, rumah besar. Pemiliknya janda kaya, katanya galak. Hati-hati mulutmu, ujar mandor sambil menyeringai. Jaka hanya mengangguk, ia tak tahu mengapa. Tapi entah kenapa dadanya terasa sedikit berat saat berdiri di depan rumah itu. Pagar besi hitam menjulang tinggi, halaman luas, rapi, dan sunyi. Aura dingin seolah menyelimuti tempat itu. Saat bel dibunyikan, pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu. Cantik, anggun, berwibawa. Tatapannya tajam, dingin, seolah mampu menembus sampai ke hati. Gaun rumah sederhana yang dikenakannya tak mampu menyembunyikan kelas dan kekayaannya. Inikah tukang sapu yang mereka kirim? Ucapnya datar, menilai Jaka dari ujung kepala sampai kaki. Jaka menelan ludah, lalu menunduk sopan. Iya, Bu, saya Jaka, datang untuk bekerja. Perempuan itu mendengus pelan. Kita lihat saja seberapa layak kau bekerja di rumah ini. Jaka belum tahu bahwa rumah itu bukan sekadar tempat kerja, bahwa perempuan itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya, dan bahwa hari itu adalah awal dari tantangan paling gila yang pernah ia hadapi. Jaka melangkah masuk dengan hati-hati. Setiap langkah kakinya di atas lantai marmer terasa asing, seakan ia sedang berjalan di dunia yang bukan miliknya. Rumah itu terlalu sunyi, tak ada suara televisi, tak ada tawa. Bahkan jam dinding pun berdetak lirih sepertinggan mengganggu kesunyian. Sepatu dilepas di luar, ucap perempuan itu tanpa menoleh. Jaka segera melepas sandalnya yang sudah tipis dan meletakkannya rapi di dekat pintu. Ia menunduk, menunggu perintah selanjutnya. Perempuan itu berjalan mendahului. Langkahnya tenang namun tegas, seolah ia benar-benar pemilik segalanya termasuk suasana. Kau bisa mulai dari halaman belakang. Banyak daun kering, katanya singkat. Iya, Bu. Nama perempuan itu belum ia ketahui, tapi aura kekuasaan terpancar jelas. Jaka mengambil sapunya dan mulai bekerja. Halaman belakang rumah itu luas, dengan taman tertata rapi, kolam kecil, dan kursi-kursi kayu mahal. Semuanya bersih, terawat, namun terasa kosong. Saat Jaka menyapu, matanya sesekali melirik ke arah jendela besar ruang tengah. Di balik kaca, perempuan itu berdiri sambil memegang cangkir kopi. Tatapannya mengarah keluar, entah mengawasi pekerjaannya atau tenggelam dalam pikirannya sendiri. Janda kaya, gumam Jaka dalam hati, mengingat ucapan mandor. Tak lama, suara pintu belakang terbuka. Berhenti sebentar, katanya. Jaka segera menghentikan sapunya.
Perempuan itu berdiri tak jauh darinya, menatap hasil kerja Jaka dengan mata menilai, bukan mata memuji. Kau tahu berapa harga lantai ini? Tanyanya tiba-tiba. Jaka terdiam. Tidak, Bu. Lebih mahal dari hidupmu, ucapnya dingin. Kata-kata itu menghantam seperti cambuk. Namun Jaka tetap menunduk. Karena itu saya berhati-hati, Bu. Jawaban itu membuat perempuan itu sedikit tertegun. Sekilas, ada perubahan di matanya bukan iba, melainkan heran. Siapa namamu? Jaka. Ia mengangguk pelan. Aku Ratna. Nama itu sederhana, tapi diucapkannya dengan wibawa yang berat. Ratna dikenal di kota itu sebagai pengusaha sukses. Suaminya meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan harta melimpah dan luka yang tak pernah sembuh. Sejak itu, ia membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya setinggi pagar rumahnya. Jaka kembali bekerja, keringat mengalir di pelipisnya, tangannya pegal, namun ia tetap fokus. Setiap sudut halaman ia bersihkan seolah itu adalah rumahnya sendiri. Ratna memperhatikan dari jauh. Sudah lama ia tidak melihat seseorang bekerja tanpa keluhan. Semua pria yang mendekatinya selalu punya satu tujuan, hartanya. Bahkan para kerabatnya sendiri tak segan memanfaatkan statusnya sebagai janda kaya. Tukang sapu, gumamnya pelan. Apa yang kau miliki selain tenaga? Tanpa sadar, ia berjalan mendekat. Kau sudah menikah? Tanyanya tiba-tiba. Jaka terkejut, namun tetap menjawab jujur. Belum, Bu. Kenapa? Nada suaranya tajam, seolah sedang menginterogasi. Saya belum mampu, jawab Jaka singkat. Saya tidak ingin menikah kalau belum bisa bertanggung jawab. Jawaban itu membuat Ratna terdiam cukup lama. Angin berembus pelan, menggerakkan daun-daun yang baru saja disapu. Bertanggung jawab. Ratna mengulang pelan, seperti mengingat sesuatu yang pahit. Ia menatap Jaka lebih lama kali ini, bukan lagi seperti memandang pelayan, melainkan seperti seseorang yang sedang menilai sebuah keputusan besar meski Jaka sama sekali tak menyadarinya. Sudah cukup untuk hari ini, ucap Ratna akhirnya. Besok kau datang lagi. Jaka mengangguk hormat. Terima kasih, Bu. Saat Jaka melangkah keluar dari rumah itu, Ratna berdiri di balik pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Di dadanya, sesuatu yang lama mati seolah bergerak kembali bukan cinta, melainkan rasa ingin menguji. Ia tersenyum tipis, senyum yang dingin. Pemuda miskin, bisiknya. Kita lihat seberapa kuat harga dirimu. Di kejauhan, Jaka tak tahu bahwa hari itu bukan akhir pekerjaannya melainkan awal dari permainan. Takdir yang akan mempertemukan harga diri dengan kekuasaan. Sejak pagi, rumah besar itu tak lagi sunyi. Beberapa mobil mewah terparkir rapi di halaman depan. Suara tawa, obrolan bernada tinggi, dan denting gelas kristal terdengar dari dalam rumah. Jaka yang sedang menyapu halaman hanya bisa menebak pasti ada tamu penting. Jaka, hari ini kau bersihkan halaman depan saja. Jangan masuk rumah. Perintah salah satu pelayan dengan nada meremehkan. Jaka mengangguk. Ia tahu batasannya, namun takdir seperti sengaja mengujinya. Saat ia menyapu di dekat teras, pintu rumah terbuka lebar. Ratna keluar bersama 3 orang, perempuan berpakaian mahal dan seorang pria paruh baya. Wajah-wajah mereka dipenuhi senyum palsu dan pandangan menilai. Ratna, rumahmu selalu bersih, ujar salah satu perempuan sambil melirik Jaka. Tukang sapunya rajin. Meski kelihatannya, ia menggantungkan kalimatnya, lalu tertawa kecil. Jaka menunduk, tangannya menggenggam sapu lebih erat. Pria paruh baya itu ikut menimpali. Sekarang ini cari pekerja murah gampangnya, yang penting mau disuruh apa saja. Ratna berhenti melangkah. Ia menatap Jaka sekilas, lalu kembali ke para tamunya. Iya, selama mereka tahu diri. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari hinaan sebelumnya. Salah satu perempuan mendekat, menutup hidungnya dengan sapu tangan kecil. Ratna, kamu nggak takut barang-barangmu dicuri? Orang seperti ini biasanya. Maaf, Bu. Jaka memotong pelan, tapi suaranya terdengar jelas. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk mencuri. Semua terdiam. Udara seakan membeku. Perempuan itu terkejut, lalu tertawa sinis. Berani juga kamu, tukang sapu. Ratna menoleh tajam ke arah Jaka. Siapa yang menyuruhmu bicara? Jaka menelan ludah. Lututnya terasa lemas, tapi ia tetap berdiri tegak. Tidak ada, Bu, saya hanya membela diri saya sendiri. Ratna menatapnya lama. Di mata Jaka, untuk pertama kalinya ia tak menunduk. Ada kelelahan, ada luka, tapi juga ada keteguhan yang tak bisa dipatahkan. Tahu diri itu penting, lanjut Ratna dingin. Kau dibayar untuk menyapu, bukan untuk punya pendapat.
Jaka mengangguk pelan. Iya, Bu, tapi saya tetap manusia. Ucapan itu membuat para tamu saling pandang. Sebagian mencibir, sebagian terdiam tak nyaman. Hahaha, manusia katanya. Ejek pria paruh baya. Kalau manusia, harusnya tahu kelasnya. Tawa mereka pecah. Jaka menunduk kembali. Dadanya sesak, bukan karena lapar, tapi karena perasaan diinjak-injak di hadapan orang-orang yang bahkan tak mengenalnya. Namun ia bertahan. Ia tidak pergi. Ia tidak membanting sapu. Ia tetap berdiri. Ratna memperhatikan semua itu. Entah mengapa, hinaan-hinaan yang biasa ia dengar hari ini terasa berbeda. Bukan karena kasihan melainkan karena pemuda itu tidak runtuh. Setelah para tamu masuk kembali ke rumah, Ratna mendekati Jaka. Kau bisa pergi sekarang, katanya singkat. Jaka mengangguk. Ia membersihkan sapunya, lalu berkata pelan, terima kasih sudah memberi saya pekerjaan, Bu. Saat ia berbalik pergi, Ratna memanggilnya. Jaka, ia berhenti. Kau tahu kenapa orang-orang sepertimu selalu diinjak? Tanya Ratna. Jaka menoleh perlahan. Karena kami miskin. Ratna tersenyum miring. Karena kalian berani bermimpi di tempat yang bukan milik kalian. Jaka menatapnya dengan tenang. Mimpi tidak butuh izin, Bu. Kalimat itu membuat Ratna terdiam cukup lama. Saat Jaka benar-benar pergi meninggalkan halaman rumahnya, Ratna berdiri mematung. Di dadanya muncul rasa panas, bukan marah, bukan benci, melainkan dorongan untuk menghancurkan atau menguji keteguhan pemuda itu. Ia mengepalkan tangan. Baik, gumamnya pelan. Kalau kau berani bermimpi, aku akan memberimu mimpi paling gila. Disitulah, di balik kemewahan dan hinaan, benih tantangan mulai tumbuh, tantangan yang akan mengikat dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Hujan turun deras sore itu. Jaka belum sempat pulang jauh ketika suara mobil berhenti mendadak di sampingnya. Air hujan membasahi tubuhnya yang masih mengenakan kaos kerja. Ia menoleh, sedikit terkejut, saat kaca jendela mobil hitam itu turun perlahan. Masuk, suara itu dingin, tegas, tak terbantahkan. Ratna. Jaka ragu sejenak. Maaf, Bu, aku tidak mengulang perintah. Potong Ratna. Masuk, sekarang. Tak ada kemarahan dalam suaranya. Tapi ada tekanan yang membuat Jaka membuka pintu belakang mobil dan duduk dengan kikuk. Mobil kembali melaju, meninggalkan hujan dan jalanan becek. Sepanjang perjalanan, tak satu kata pun terucap. Jaka menunduk, tangannya mengepal di atas lutut. Ia tidak tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat. Apakah karena ia berani bicara? Apakah pekerjaannya hari ini dianggap buruk? Mobil berhenti di halaman rumah Ratna. Turun, ucap Ratna singkat. Mereka masuk ke ruang tamu besar yang hangat dan terang, kontras dengan tubuh Raka yang menggigil karena basah. Ratna meletakkan tasnya, lalu menatap Jaka dari ujung kepala sampai kaki, tatapan yang sama seperti hari pertama. Namun kali ini lebih tajam. Kau tidak takut padaku? Tanyanya tiba-tiba. Jala terdiam, lalu menjawab jujur. Takut, Bu, tapi saya lebih takut jika kehilangan harga diri. Ratna tersenyum kecil, senyum yang tidak ramah. Menarik, katanya pelan. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di sofa, menyelangkan kaki dengan anggun. Kau tahu berapa banyak pria yang mencoba mendekatiku? Jaka menggeleng. Pengusaha, pejabat, orang-orang beruang. Lanjut Ratna, semuanya ingin menikahiku. Tapi bukan aku yang mereka inginkan, hartaku. Ratna berdiri, suaranya berubah lebih dingin. Aku muak dengan mereka. Ia berhenti tepat di depan Jaka. Jarak, mereka sangat dekat. Dan kau, tukang sapu miskin, berani bicara soal mimpi dan harga diri. Jaka mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap Ratna sejajar. Saya tidak bermimpi tentang harta, Bu. Saya hanya ingin hidup terhormat. Kalimat itu seperti menyalakan api di dada Ratna. Baik, ucapnya pelan namun tegas. Kalau begitu, aku akan mengujimu. Ratna melangkah ke tengah ruangan, lalu berbalik. Menikahlah denganku. Hari ini, Jaka membeku. Apa? Suaranya nyaris tak keluar. Ratna menatapnya tanpa berkedip. Aku serius. Jaka menggeleng cepat. Bu Ratna, saya orang miskin. Saya tukang sapu. Ini tidak masuk akal. Ratna tersenyum sinis. Justru itu, ia mendekat lagi, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia Jaka runtuh dan bergetar bersamaan. Jika dalam 2 bulan, kau bisa memberiku keturunan, maka seluruh hartaku, rumah, perusahaan, rekening akan menjadi milikmu. Jaka terhuyung, tangannya gemetar. Dan jika gagal, tanyanya pelan. Ratna menatapnya dingin. Kau pergi dari hidupku, tanpa apapun.
Seperti semula, ruangan itu terasa sangat sunyi. Detak jam dinding terdengar begitu keras. Jaka menunduk, pikirannya kacau, ini gila. Ini penghinaan yang dibungkus emas. Ia tahu, bagi Ratna, ini bukan soal cinta, ini taruhan, ujian, permainan kekuasaan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mengusik hatinya, kepercayaan. Ratna, perempuan kaya dan berkuasa itu, memilih dirinya bukan karena ia berharga, tapi karena ia dianggap paling rendah untuk diuji. Jaka mengangkat wajahnya perlahan. Kalau saya menerima, apakah ibu akan memperlakukan saya sebagai manusia? Ratna terdiam sejenak. Sebagai suami kontrak, jawabnya dingin. Jangan berharap lebih. Jaka menarik napas panjang. Ia teringat ibunya, teringat hinaan-hinaan, teringat kata kau tidak pantas bermimpi. Ia menegakkan tubuhnya. Saya terima. Ratna mengangkat alis. Kau yakin? Raka menatapnya mantap. Saya miskin, Bu, tapi saya bukan pengecut. Untuk pertama kalinya, Ratna tertawa kecil. Bukan tawa mengejek melainkan tawa yang penuh kejutan. Baik, katanya, kita menikah hari ini. Di luar, hujan semakin deras. Tak ada yang tahu bahwa di rumah mewah itu, sebuah keputusan gila telah diambil, keputusan yang akan mengubah hinaan menjadi ikatan, dan taruhan menjadi takdir. Berita itu menyebar lebih cepat dari hujan sore kemarin. Ratna, janda kaya yang disegani sekaligus ditakuti, menikah. Dan yang lebih mengejutkan, suaminya adalah tukang sapu. Pagi itu, rumah besar Ratna dipenuhi wajah-wajah tak percaya. Keluarga jauh, kerabat dekat, rekan bisnis, bahkan tetangga yang biasanya hanya memandang dari balik pagar kini berdiri berkelompok, berbisik-bisik tanpa malu. Gila, Ratna pasti sudah hilang akal. Dari sekian banyak pria, kenapa tukang sapu? Pasti ada maksud tersembunyi. Jaka duduk di ruang tamu dengan pakaian sederhana yang dipinjamkan pelayan. Tangannya dingin, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak pernah membayangkan akan duduk di rumah semewah ini sebagai calon pengantin, apalagi menjadi pusat hinaan. Ia mendengar semuanya, namun ia memilih diam. Ratna turun dari tangga dengan kebaya elegan berwarna krem. Wajahnya tenang, dingin, seolah semua bisikan itu tak ada artinya. Ia berhenti di hadapan Jaka. Kau siap? Tanyanya pelan. Jaka menatapnya. Saya siap bertanggung jawab. Ratna menahan pandangannya sejenak, lalu mengangguk kecil. Akad nikah dilakukan sederhana, cepat, dan nyaris tanpa senyum. Seorang penghulu duduk di depan mereka. Wali dan saksi hadir dengan wajah kaku. Tak ada musik, tak ada hiasan berlebihan, hanya kalimat suci yang mengikat dua manusia dari dunia yang berbeda. Saat ijab kabul diucapkan, suara Jaka sempat bergetar. Namun ia mengulanginya dengan lantang, jelas, dan sah. Sah. Satu kata itu membuat ruangan mendadak riuh oleh bisikan dan desahan tak percaya. Seorang paman Ratna berdiri tiba-tiba. Ratna, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau menyerahkan hidupmu pada orang seperti ini. Ratna menoleh dingin. Aku menikah dengan pilihanku, bukan dengan pendapatmu. Pria lain tertawa sinis. Dia bahkan tidak punya rumah. Apa yang bisa dia beri selain tenaga? Jaka berdiri perlahan. Semua mata tertuju padanya. Saya tidak punya harta, ucapnya tenang. Tapi saya punya niat dan tanggung jawab. Jika itu masih kurang bagi Anda, saya tidak bisa memaksa. Ruangan kembali sunyi. Ratna menatap Jaka sekilas. Ada sesuatu di matanya, bukan cinta, tapi pengakuan kecil. Namun hinaan belum berhenti. Seorang perempuan berbisik keras, sengaja agar terdengar. Paling juga 2 bulan cerai. Mana mungkin tukang sapu bisa jadi suami Ratna? Ratna tersenyum tipis. Kita lihat saja. Malam pertama pernikahan itu tidak diisi pelukan atau kata manis. Kamar besar itu terasa asing bagi Jaka. Ia duduk di tepi ranjang, menjaga jarak. Ratna berdiri di dekat jendela, membelakanginya. Ingat perjanjian kita, kata Ratna tanpa menoleh. Jangan berharap cinta. Jaka mengangguk. Saya hanya ingin menepati janji. Ratna berbalik. Untuk pertama kalinya, nada suaranya melembut sedikit saja. Jika kau gagal, jangan salahkan aku. Jaka mengangkat wajahnya. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun atas hidup saya. Malam itu, 2 manusia tidur di satu ruangan terikat oleh akad. Dipisahkan oleh dinding luka, ego, dan taruhan besar. Di luar sana, dunia menertawakan mereka. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik pernikahan paling dihina itu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernikahan tidak membawa perubahan indah seperti yang dibayangkan orang. Justru sebaliknya,
Jaka tetap bangun paling pagi, bukan sebagai tuan rumah, melainkan sebagai orang yang merasa tidak pantas berada di sana. Ia membersihkan halaman, merapikan taman, bahkan membantu pelayan tanpa diminta. Ia menolak hidup dari kemewahan Ratna tanpa memberi apapun. "Sekarang kau suamiku, bukan tukang sapu," kata Ratna suatu pagi, suaranya dingin. Jaka tersenyum tipis. "Saya tidak ingin lupa dari mana saya berasal." Ratna tidak menjawab. Namun kata-kata itu tinggal lama di pikirannya. 2 bulan, waktu yang terasa sangat singkat namun penuh tekanan. Setiap hari, Jaka merasakan tatapan merendahkan dari keluarga Ratna, setiap langkahnya diawasi, setiap geraknya dicurigai. Jangan-jangan dia cuma mau hartanya, paling cuma numpang hidup. Ratna pasti akan menyesal. Kata-kata itu sampai ke telinga Ratna, dan tanpa sadar, keraguan mulai tumbuh di hatinya. Malam-malam mereka sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan panjang. Mereka hidup seperti dua orang asing yang terikat kontrak tak tertulis. Namun Jaka tidak pernah kasar, tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Ia selalu berkata pelan, "Kalau ibu belum siap, saya menunggu." Kesabaran itu justru menjadi ujian tersendiri bagi Ratna. Ia terbiasa dikejar, bukan ditunggu. Terbiasa dipuja, bukan dihormati dalam diam. Suatu malam, Ratna pulang larut dengan wajah lelah. Dunia bisnisnya sedang kacau. Rekan-rekan mulai meragukan keputusannya menikah dengan pria miskin. Jaka menyambutnya dengan segelas air hangat. "Kau tidak perlu repot," ucap Ratna. "Kamu istriku," jawab Jaka sederhana. Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia duduk di hadapan Jaka tanpa jarak. Matanya merah, suaranya bergetar. "Kenapa kau tidak membenciku?" tanyanya. "Aku menghina hidupmu. Aku mempermainkan pernikahan ini." Raka menatapnya lembut. "Karena semua orang berhak diberi kesempatan untuk berubah." Kata-kata itu meruntuhkan sesuatu di hati Ratna. Malam itu, dinding mulai retak. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai memperhatikan Jaka lebih dekat. Ia melihat bagaimana Jaka menolak uang tambahan dari pelayan. Bagaimana ia bersikap sopan pada semua orang, bahkan yang menghina. Dan di tengah semua ujian itu, hubungan mereka perlahan berubah bukan karena paksaan, melainkan karena rasa aman. Namun cobaan belum selesai. Suatu siang, Ratna mendengar kabar yang membuat dadanya sesak. "Bu, dokter bilang, kondisi ibu mungkin sulit untuk hamil." Kata-kata itu seperti petir. Jaka duduk terdiam di ruang kerja. 2 bulan hampir habis. Perjanjian itu menghantui pikirannya. Jika ia gagal hamil, semuanya berakhir. Pernikahan ini akan dianggap sia-sia. Malam itu, Ratna menatap Jaka lama. "Jika aku gagal," ucapnya pelan, "kau akan menyesal menikah denganku." Jaka mendekat, suaranya tenang. "Saya tidak pernah menyesal memilih bertanggung jawab." Air mata Ratna jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia merasa tidak sendirian. Di balik tekanan waktu, hinaan manusia, dan ketakutan akan kegagalan, dua hati yang keras mulai saling memahami. Dan tanpa mereka sadari, ujian terbesar hampir berakhir. Sementara keajaiban perlahan mendekat. Waktu terus berjalan, tanpa menunggu kesiapan siapapun. Sisa hari dalam 2 bulan itu terasa semakin menekan bagi Ratna. Setiap pagi ia terbangun dengan pikiran yang sama. Bagaimana jika gagal? Bukan soal harta, ia bisa kehilangan segalanya dan tetap hidup nyaman. Yang ia takutkan adalah kenyataan bahwa ia mungkin telah salah menilai manusia. Dan manusia itu adalah Jaka. Jaka tidak berubah. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap menjaga batas. Ia tidak pernah menuntut haknya sebagai suami. Bahkan saat mereka mulai lebih sering berbincang, Jaka selalu menempatkan Ratna sebagai seseorang yang harus dihormati, bukan dimiliki. Suatu sore, Ratna duduk di teras belakang, menatap kolam kecil yang tenang. Jaka sedang memperbaiki lampu taman yang mati. "Kau bisa menyuruh tukang," ucap Ratna. Jaka tersenyum sambil terus bekerja. "Bisa saya lakukan sendiri." "Kenapa?" tanya Ratna. "Kau sekarang bukan orang miskin lagi." Jaka berhenti sejenak, lalu menoleh. "Harta bisa datang dan pergi, tapi kebiasaan hidup jujur, itu yang menjaga saya tetap waras." Ratna terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam jauh ke dalam. Selama ini ia dikelilingi orang-orang pintar, kaya, dan ambisius, namun tak satu pun yang berbicara tentang kejujuran pada diri sendiri. Malam itu, Ratna memimpikan almarhum suaminya. Dalam mimpi itu, sang suami hanya berkata satu kalimat, "Kau akhirnya menemukan orang yang tidak ingin mengambil darimu."
Ratna terbangun dengan napas tersengal dan mata basah. Ia menatap Jaka yang tertidur di sofa kecil, sengaja menjaga jarak darinya. Hatinya terasa hangat perasaan yang sudah lama tidak ia kenal. Sejak hari itu, Ratna mulai berubah. Ia mulai menunggu Jaka makan bersama, mulai bertanya tentang masa lalunya, tentang ibunya, tentang mimpi kecil yang dulu ia pendam. "Aku ingin punya bengkel kecil," kata Jaka suatu malam. "Bukan untuk kaya, cukup untuk hidup tenang." Ratna tersenyum tipis. "Mimpi yang aneh untuk laki-laki sepertimu." Jaka ikut tersenyum. "Mungkin, tapi mimpi itu jujur." Hari-hari terakhir menjelang batas. Perjanjian datang dengan campuran harap dan takut. Ratna merasa tubuhnya mulai berubah. Tapi ia tak berani berharap terlalu tinggi. Hingga suatu pagi, ia merasa mual hebat. Pelayan panik. Dokter dipanggil. Jaka menunggu di luar kamar dengan tangan gemetar. Bukan karena takut gagal, melainkan karena takut kehilangan Ratna. Pintu kamar terbuka. Dokter tersenyum kecil. "Selamat, Bu Ratna hamil." Waktu seolah berhenti. Ratna menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Jaka terpaku, lalu perlahan menunduk, sujud syukur di lantai dingin. Malam itu, Ratna duduk di samping Jaka. "Perjanjian kita selesai," ucapnya pelan. Jaka menoleh. "Saya tidak menikah untuk perjanjian itu." Ratna menggenggam tangannya. "Untuk pertama kalinya, ia tidak dingin. Dan aku tidak lagi melihatmu sebagai taruhan." Disitulah Ratna sadar. Harta, kuasa, dan ego telah kalah oleh kesabaran seorang pemuda miskin. Dan hatinya akhirnya luluh sepenuhnya. Kabar kehamilan Ratna menyebar seperti petir di siang bolong. Rumah besar itu kembali dipenuhi orang-orang yang dulu mencibir. Kali ini bukan dengan tawa, melainkan wajah tegang dan tak percaya. Para kerabat berdatangan, sebagian membawa senyum palsu, sebagian membawa kecurigaan yang belum mati. "Benarkah? 2 bulan? Mustahil." Ratna duduk tenang di ruang tamu, tangannya mengusap perutnya yang masih rata. Jaka berdiri di sampingnya, tegak namun sederhana, seperti biasa. Ia tidak berbicara banyak, tapi kehadirannya terasa kuat. Seorang paman yang dulu paling keras menghina berdiri dan berkata tajam, "Ratna, kau harus periksa ulang. Jangan-jangan ini hanya permainan." Ratna mengangkat wajahnya. Tatapannya dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. "Dokter terbaik di kota sudah memeriksa. Dan satu hal lagi," ucapnya tegas. "Jaga ucapanmu. Dia suamiku." Kata suamiku membuat ruangan mendadak sunyi. Seorang perempuan yang dulu menertawakan Jaka berbisik sinis. "Luar biasa. Tukang sapu sekarang naik derajat." Jaka melangkah maju 1 langkah. Suaranya tenang, tidak meninggi. "Saya tidak naik derajat. Saya hanya menepati janji." Ratna menoleh padanya. Ada kebanggaan di matanya bukan karena Jaka berhasil menang, melainkan karena ia tidak berubah. Hari itu, Ratna memanggil notaris. Semua orang terkejut saat dokumen-dokumen diletakkan di meja. Saham perusahaan, sertifikat rumah, aset-aset bernilai miliaran. Semua tercantum jelas. "Sesuai janjiku," kata Ratna lantang. "Seluruh harta ini akan menjadi milik suamiku." "Ratna," teriak salah satu kerabat. "Kau gila. Kau serahkan segalanya pada orang yang baru kau kenal." Ratna berdiri, suaranya bergetar bukan karena ragu, tapi karena emosi yang selama ini ia tahan. "Aku mengenal mereka yang bersamaku bertahun-tahun, tapi ingin mengambil dariku. Dan aku mengenal dia hanya 2 bulan, tapi ia memberiku ketenangan." Semua mata tertuju pada Jaka. Jaka menunduk. "Saya tidak pernah meminta ini." Ratna mendekat, lalu berkata pelan namun jelas, "Dan justru itu alasan kau pantas menerimanya." Penandatanganan dilakukan hari itu juga, namun yang paling mengejutkan semua orang adalah keputusan Jaka setelahnya. "Saya tidak ingin hidup bermewah-mewah," ucapnya di depan semua orang. "Harta ini akan saya jaga, bukan untuk pamer. Dan saya tetap akan bekerja." Beberapa orang tertawa kecil, mengira itu omong kosong. Ratna tersenyum. Kali ini senyum hangat. "Itulah suamiku." Hari-hari berikutnya, berita tentang mereka menjadi pembicaraan kota. Ada yang iri, ada yang kagum, ada yang masih tak percaya. Namun di balik semua itu, Ratna merasakan sesuatu yang belum pernah ia miliki, kedamaian. Ia tak lagi merasa diuji, diperalat, atau sendirian. Setiap malam, Jaka ada bukan untuk menuntut, tapi untuk menemani. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Ratna tidak takut pada masa depan. Karena ia tahu, apapun yang akan terjadi, ia tidak lagi menghadapinya sendiri. Waktu berjalan pelan, seolah memberi kesempatan pada Ratna dan
Jaka untuk menikmati setiap detik perubahan hidup mereka. Kehamilan Ratna semakin jelas. Perutnya membesar, wajahnya lebih lembut, dan tatapannya tak lagi dingin seperti dulu. Rumah besar yang sebelumnya terasa kosong kini dipenuhi suara tawa kecil, obrolan sederhana, dan doa-doa yang diam-diam dipanjatkan setiap malam. Jaka tetap Jaka. Ia tidak berubah menjadi pria angkuh hanya karena harta kini ada dalam genggamannya. Ia tetap bangun pagi, tetap bekerja, bahkan membuka bengkel kecil. Seperti mimpi lamanya menggunakan sebagian kecil dari hartanya, bukan untuk pamer, melainkan untuk memberi manfaat. Kenapa tidak hidup santai saja? Tanya Ratna suatu sore. Jaka tersenyum sambil mengelap tangannya yang kotor oli. Karena kebahagiaan bukan soal berapa yang kita punya, tapi seberapa jujur kita menjalani hidup. Ratna menatapnya lama, lalu tersenyum. Aku dulu punya segalanya, tapi kosong. Ia mengusap perutnya perlahan. Sekarang aku punya segalanya, karena ada kalian. Hari kelahiran itu datang pada malam yang tenang. Hujan turun perlahan, tidak deras, tidak mengganggu seolah langit ikut menjaga momen sakral itu. Jaka menunggu di depan ruang bersalin dengan tangan. Gemetar dan doa tak putus di bibirnya. Tangisan bayi memecah keheningan. Laki-laki, kata dokter sambil tersenyum. Jaka menutup wajahnya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena lelah, bukan karena takut melainkan karena syukur yang tak mampu diucapkan dengan kata-kata. Ratna menggenggam tangan Jaka lemah tapi hangat. Terima kasih, bisiknya. Untuk apa? Tanya Jaka pelan. Untuk tidak pernah merendahkanku, bahkan saat aku merendahkanmu. Beberapa bulan kemudian, keluarga kecil itu hidup sederhana meski dikelilingi kemewahan. Ratna menepati janjinya sepenuhnya. Namun, Jaka menepati janjinya lebih besar menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Masyarakat yang dulu mencibir kini terdiam, bukan karena harta, melainkan karena perubahan nyata. Suatu malam, mereka duduk bertiga di teras rumah. Bayi itu tertidur di pelukan Ratna, sementara Jaka memandang mereka dengan senyum tenang. Apa kau menyesal menantangku dulu? Tanya Jaka pelan. Ratna tertawa kecil, lalu menggeleng. Aku menyesal menilai manusia dari hartanya. Ia menatap Jaka dengan mata penuh cinta. Dan aku bersyukur Tuhan memberiku pelajaran lewat seorang tukang sapu. Jaka menggenggam tangan Ratna. Kita sama-sama diuji. Dan kita lulus. Bersama, di bawah langit malam yang tenang. Mereka tidak lagi kaya dan miskin. Tidak lagi janda dan tukang sapu. Mereka hanyalah keluarga. Dan dari kisah mereka, dunia belajar satu hal sederhana. Bahwa kebahagiaan sejati lahir bukan dari taruhan, melainkan dari ketulusan, kesabaran, dan janji yang ditepati.